Salam Sobat ATM. Jumpa lagi bersama Beta ATM di channel TV Madura. Sobat ATM, di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan adik saya, yaitu Sahwan Arei, terkait dengan karir dia dan perjuangan dia untuk menggapai hidup di Mama Kota. Oke. Assalamualaikum, Sahwan. Salam. Apa kabar? Baik, Om. Nah, ini Sobat ATM, ini adik. Sebenarnya dia sering panggil Om, tapi kalau bisa ini di podcast panggilnya abang aja. Ya, biar kelihatan muda ya. Biar kelihatan muda. Jadi, Wan, Om udah dengar cerita dari teman-teman, terus dari saudara, terus salah satu yang pernah komunikasi dengan saya itu Om Buya. Om Buya bilang nanti coba telepon Adi Sahwan. Adi Sahwan ini alhamdulillah dia pengacara dulu di SPT, tapi sekarang udah hijrah ke Jakarta. Nah, artinya sebelum kita ke depan nanti ada kerjasama terkait dengan ada beberapa klien yang memang harus Abang Anca harus minta tolong ke Sahwan. Artinya coba Abang pengen ceritain latar belakang jenjang karirnya Adi Sahwan dulu kayak Abang ya, biar Abang tahu juga kan. Ya. Oke, terima kasih Abang Anca, teman-teman yang sedang menyaksikan kita di YouTube Abang Anca di Madoran TV. TV Madoran. TV Madoran. Saya ini satu daerah sama Abang Anca, yaitu Serang bagian Timur. Saya S1 itu di Universitas Patimura, S2 juga di Universitas Patimura. Saya jadi pengacara sah itu di bulan Desember tahun 2016. Pengacara sah. Ya, saya disumpah. Sebelum itu meskipun saya juga pernah magang di beberapa kantor pengacara, tapi sah itu di bulan Desember itu. Saya pada saat itu berapa kali dan alhamdulillah udah lebih dari hampir 100 perkara lebih saya tangani di Ambon. Pada saat bulan Desember tahun 2018, saya adalah salah satu peserta Kongres KNPI di Bogor. Salah satu peserta Kongres KNPI di Bogor. Iya, di Bogor, yaitu Kongres, pokoknya pemilihan ketua umum secara nasional, ketua umum KNPI. Dan alhamdulillah pada momen itu saya dipercayakan oleh teman-teman pengurus KNPI seluruh Indonesia dan kami peserta di arena itu. Saya dipercayakan sebagai salah satu presidium sidang di Kongres. Saya presiden di Kongres dan pada saat itu saya dipilih sebagai sekretaris presidium sidang. Di sana awal saya bicara tentang Jakarta. Alhamdulillah saat itu saya setelah kongres itu yang terpilih ketua umum, ada ketua umum yang terpilih. Akhirnya mereka anggap bahwa saya ini bisa masuk Jakarta. Akhirnya masuk di dalam kepengurusan KNPI satu nafas. Nah, di situ awal mulai saya masuk Jakarta. Mulai masuk Jakarta. Ya. Lewat KNPI. Nah. Terus karir selanjutnya? Ya. Setelah itu saya masuk Jakarta. Dan KNPI saya juga tergabung di LBH GP Ansor Pusat. LBH GP Ansor Pusat. Sebelum saya di LBH GP Ansor Pusat itu saya adalah ketua LBH GP Ansor Maluku, Provinsi Maluku. Provinsi Maluku. Ya. Sedangkan kalau di organisasi lain itu saya juga sekretaris KSBSI Provinsi Maluku. Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Provinsi Maluku. Ya. Sehingga saya pas masuk Jakarta itu saya sudah sedikit punya pengalaman terkait dengan pengelolaan organisasi dan masalah dunia kepengacaraan. Gitu. Nah, terkait dengan proses saya di sini, saya alhamdulillah ketika rekan-rekan pernah nonton yang lagi viral pada saat itu di sekitar 2019 itu kasusnya ikan asin. Oh, kasusnya ikan asin. Ya, perkara ikan asin. Perkara ikan asin waktu itu lawannya siapa? Antara kan Gali Ginanjar sama mantan istrinya. Iya. Kami pegang Gali Ginanjar. Gali Ginanjar. Nah, tapi dalam perjalanan kami tidak sampai pada proses pengadilan lagi. Hanya di tengah jalan karena
ada beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga kami menarik diri untuk tidak menangani kasus itu pada saat proses pengadilan. Nah, alasannya agak sangat pribadi sebenarnya. Karena kami tidak mau disoroti cuma gara-gara hal-hal yang menurut publik itu tidak baik. Betul. Itu. Sedang itu kan ada kasus-kasus ketenaga kerjaan lagi berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya juga tangani. Ada kasus-kasus kasus TUN juga saya tangani. Pernah lawan beberapa bupati juga. Saya lewati itu, kasus pidana itu banyak lah. Ada juga pernah kalau Abang Anca dengar kasusnya Sugirnur melawan Ketua Umum GP Ansor. Ketua Umum GP Ansor. Saya pernah jadi pengacaranya Ketua Umum GP Ansor. Kasus juga Alfian Tanjung lawan Ketua GP Ansor karena perkara pencemaran nama baik. Nah, oke deh, Sawan. Tapi kan abang kalau lihatnya itu jejak karir di Jakarta. Ya. Nah, artinya terlepas dari apapun saya yang abang pengen tahu dikit, ada nggak case-case di daerah kita sendiri kayak di Kabupaten Serang bagian timur itu, ada pernah nggak nanganin kasus di kabupaten sendiri di daerah kita Ya. itu? Kalau kasus sidang di kabupaten sendiri itu ada perkara pidana itu ada sekitar 5 karena waktu itu pengadilan dataran Hunimo itu baru. Oh, terkait dengan dataran Hunimo Ya, itu karena ada pengadilan di sana. Nah, kalau untuk SBT-nya di kota kabupaten yaitu Kabupaten Sementara Bula itu saya pernah perkara pidana berapa? Ada perkara perdata itu yang saya anggap itu agak gede. Yaitu perkara tanah ukurannya itu 6 hektar. 6 hektar. Coba Anda bayangkan, kalau 6 hektar itu di Jakarta bagaimana? Kalau 6 hektar di Jakarta itu nilainya sudah triliunan. Iya. Nah, udah nilai triliunan, apalagi di dalam kota Jakarta Iya. gitu. Oke. Terlepas dari di daerah kita, karir udah di Jakarta tadi udah beberapa yang udah dijelaskan, udah diceritakan oleh Adi. Nah, ini ke depan kacamata Ade terkait dengan karir nanti jenjang karir di Jakarta ini gimana? Apakah mau bertahan di Jakarta dengan fight di Jakarta dengan berbagai macam elemen, dengan berbagai macam saingan yang begitu ketat, atau gimana? Ya, jadi Abang Anca, saya pada saat bertekad untuk masuk Jakarta dengan sendirinya, kata pepatah, pada saat pedang sudah dicabut dari sarungnya, jangan pernah ragu-ragu untuk mengembalikan lagi ke sarungnya. Karena pada saat sudah melangkah, apapun kondisinya, apapun resikonya harus bertahan. Benar, berarti ini pepatah itu pun menjadi acuan untuk abang baru sampai bertahan hidup di Jakarta ini. Benar. Nah, begitu. Lalu ada rencana ke depan ini, tapi kan abang kemarin ada beberapa orang waktu Adit telepon ceritakan terkait dengan backgroundnya Adit, lalu Abang Anca juga sempat diskus dengan ada beberapa teman, lalu mereka nanggapinya sangat positif sampai ada salah satu teman dia ingin berikan kantor untuk aktivitas Ade. Artinya dengan ini respon Ade seperti apa dari orangnya abang terkait dengan pemberian atau fasilitas kantor, ini respon Ade ke depan seperti apa? Saya sih pada prinsipnya bersyukur karena ketika orang bisa memberikan sesuatu kepada kita, maka orang itu percaya kepada kita. Dan gitu. Benar. Ketika kalau orang sudah percaya, mau dan tidak mau kita harus menjaga kepercayaan itu. Iya benar. Karena sesungguhnya kepercayaan itu tidak datang 2 kali. Jadi begini, Mas. Ini Jakarta loh. Ini Jakarta. Jarang kita bisa ditawarkan oleh orang untuk difasilitasi tempat dan lain-lain. Kan gitu. Jadi begini, Mas. Saya ketika diberikan kesempatan itu, saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah kantor hukum saya itu sudah punya akta notarisnya, SK Kemenkumhamnya, pajaknya sudah semua. Jadi ketika kita sudah fight, kita sudah mempersiapkan diri kita.
paling enggak kita udah punya perahu. Iya. Iya kan, perahu kita udah siap. Kita mau mancing pun alat perahu udah dayung udah siap, perahunya udah siap, alat mancingnya udah siap. Iya. Ya kan? Tinggal kita tempur aja. Itu benar. Pak. Karena pada prinsipnya saya hanya memantapkan dan memantaskan diri saya, terutama kapasitas diri, agar orang-orang yang sudah percayakan sesuatu kepada saya tidak kecewa Ya. atas fasilitas yang mereka berikan dan advis hukum yang saya berikan. Tapi ini kan gini, ini kan Om cuma abang sekedar menawarkan karena backgroundnya Ade, abang udah jelaskan ke beberapa teman orang-orang di Jakarta yang memang mereka butuh badan hukum juga. Tapi ke depan, insya Allah ke depan kalau mereka berikan fasilitas itu, insya Allah kita akan bikin video lagi, ya kan? Ya. Bahwa benar apa yang Bang Anca tawarkan itu benar ada, ya kan? Nanti insya Allah ke depan, kalau memang itu kantornya udah siap, tempatnya pun udah siap, insya Allah Abang Anca akan bikin video part 2-nya. Siap. Dengan itu di tempat, di ruangan atau di kantor ruangan Adi sendiri, ya. Gitu. Jadi Sobat FM, itulah tadi jejak kadernya adik saya Sawan, S1-nya Maluku, iya kan, Unipati. S2-nya di mana? Maluku juga. Maluku juga. Itu pun gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena backgroundnya background organisasi Ya. sih ya. Karena abang ini kan dengan banyak cerita kalau mahasiswa itu backgroundnya benar-benar organisasi tulen dan memang itu aktif, pasti S1, S2-nya pun insya Allah bisa difasilitasi lah, gratis katanya. Ya. Jadi kan saya itu kemarin itu semestinya sudah daftar S3 dokter. S3 dokter. Ya, tapi karena kondisi COVID akhirnya menjadi salah satu hambatan untuk saya masih dengan kondisi ini. Tapi insya Allah kalau bukan akhir tahun ini, maka tahun depan itu saya sudah harus daftar dokter, karena kemarin daftaran saya itu masih ada satu dan lain hal hambatan, sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai. Sekarang umur Sawan berapa? Saya per 5 Agustus kemarin itu 30. Sobat ADM, usianya baru 30, tapi S2 udah beres dan insya Allah dokter. Kalau memang itu dokternya secepatnya, maka S3-nya selesai, maka satu-satunya di Kabupaten Serang bagian timur termuda lah. Ya, dokter termuda di Kabupaten Serang. Amin, amin. Ini bukan berarti di depan Adi Sawan lalu saya angkat, tapi memang faktanya seperti itu, Sobat ATM. Tapi kita berjuang untuk ilmu itu gak ada batasnya ya Bang ya. Ya, benar. Intinya kita sebagai manusia berikhtiar dengan giat belajar, karena ingin memiliki pendidikan yang tinggi harus belajar. Iya. Karena tidak mungkin kita bangun tidur makan menghayal jadi S1, S2 dokter, kan itu nggak masuk Betul, akal, nggak bisa. kan gitu. Implementasinya Ya. kita harus berjuang, artinya harus benar-benar berjuang. Ya. Lalu sementara di Jakarta tinggal di mana? Saya itu tinggal di Menteng, Om. Oh iya di Ya. di kos. Saya itu ada kontrakan rumah di sana, pokoknya di Jalan Anyar nomor 15. Oh, di tinggal Menteng. sana, di Menteng, Jakarta Pusat. Bagus lah kalau udah di Menteng, pasti hawa-hawa orang kaya, hawa-hawa orang-orang berilmu itu nyerap semua. Amin, Iya amin, kan? amin, amin. Karena hawa-hawa daerah pusat itu, hawa lingkaran Menteng itu kan hawa-hawanya orang pintar, hawa-hawanya orang kaya, ya kan? Amin, amin. Insya Allah artinya dengan perjuangan Ade pun insya Allah kita berdoa, Amin, ya kan? amin. Dan jujur aja, abang itu pernah ditelepon. Tadi kan di pembuka tadi abang udah bilang, abang pernah ditelepon sama Om Buya. Iya. Om Buya itu mungkin pernah disampaikan juga ya. Iya. Disampaikan juga ditelepon sama Om Buya, ada Adi Sahwan di situ. Coba nanti bangun komunikasi. Nah, tahu-taunya Sahwan sendirian telepon. Iya. Dapat nomor abang dari mana itu? Saya dapat itu dari teman-teman, termasuk saya minta dari Om Buya juga. Hmm. Karena jujur saya dengar nama Abang Anca itu sudah awal-awal pas masuk Jakarta. Ya. Tapi mungkin karena kesibukan masing-masing, saya juga aktif organisasi, harus turun ke daerah-daerah untuk Iya. pimpin sidang musda dan lain-lain, makanya tidak sempat ketemu.
dan alhamdulillah bisa ketemu dengan orang Anca. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama anak Seram. Insya Allah. Minimal apa yang kita bisa sama-sama kombinkan tentang dunia masing-masing. Dunia masing-masing, benar. Tapi yang saya harapkan mudah-mudahan fasilitas yang kalau memang ada, katakanlah abang-abang saya lah, kalau memang insya Allah kalau itu diberikan fasilitasnya, insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi ya kan? Ya. Ngobrol lagi biar paling enggak ini bukan opini belaka, tapi tujuannya adalah bagaimana supaya saya bisa mengangkat adik di Jakarta dengan cara-cara kami sendiri, bukan ya kan? Paling enggak adik punya ilmu, abang bukan kekurangan ilmu, tapi abang pengen support dengan hal-hal yang positif lah, ya kan? Kalaupun artinya gini, banyak orang pengacara-pengacara itu banyak yang mau fight di Jakarta, kok asal mau aja, ya kan? Kalau cuma diam, banding beto negeri, ya kan? Saya bilang ke ponakan-ponakan, adik-adik yang hidup di Jakarta, kalau datang di Jakarta cuma tidur, bangun tidur, tidurnya bangun jam 10 banding beto negeri, ya kan? Sekarang di Jakarta itu artis itu bangun artis, pejabat aja bangunnya subuh. Dia jemput sebelum ayam bangun, dia udah bangun duluan. Dia jemput bola. Begitu. Lalu rencana ke depan seperti apa? Ya, saya seperti prinsipnya rencana ke depan itu saya pertama menyiapkan kapasitas diri, karena saya saat ini ketika ada peluang untuk kegiatan maupun kursus-kursus di bidang-bidang tertentu seperti kemarin saya ikuti, yaitu kursus di bidang pertambangan. Saya sudah punya lisensi pertambangan. Saya adalah pengacara pertambangan. Ya, saya sudah punya lisensinya, semua lengkap. Kemarin itu semestinya saya sudah ambil arbitrasi internasional juga di Singapura. Lisensinya ini lisensi pertambangan berarti khusus pertambangan apa bagaimana? Ya, jadi lisensinya itu perkara-perkara pertambangan itu tidak bisa ditangani oleh pengacara umum. Harus pengacara yang benar-benar punya lisensi. Lisensinya di pertambangan. Ya, dan alhamdulillah saya sudah punya itu. Nah, itu kesiapan diri saya untuk menyambut ke depannya itu harus seperti gimana. Karena kalau kita bicara ke depan, ya minimal menyiapkan diri hari ini. Betul. Bicara depan adalah bicara tentang hari ini. Bicara depan, bicara hari ini kita siap dengan sendirinya, masa depan akan di genggaman kita. Benar. Tetapi kalau ketika hanya bicara masa depan, tapi tidak menyiapkan diri hari ini, itu ibaratnya mimpi di siang bolong pada saat bukan tidur. Mimpi di siang bolong. Pada saat bukan tidur. Berarti menghayal namanya. Menghayal. Nah, gitu. Jadi memang benar-benar perjuangan Adi Sahwan itu saya termasuk salut. Artinya masih muda mau untuk fight di Jakarta dengan berartinya nggak segampang untuk orang berselancar di ibu kota. Orang-orang yang berselancar di ibu kota itu orang-orang yang jiwa fight, iya kan? Karena ombaknya ibu kota itu lebih dahsyat daripada Samudra Pasifik. Benar. Ya, kalau ombaknya ibu kota kan begini Om. Kalau kata orang Ambon itu dia lebih dahsyat daripada gelombangnya Tanjung Alang. Di Tanjung Alang. Kalau orang geser itu bilang dia lebih dahsyat daripada arus geser. Itu gelombangnya. Jadi sobat, tadi kita singgung masalah geser itu adalah geser itu salah satu kecamatan tertua di kabupaten kami, yaitu Kabupaten Seram bagian timur. Itu arusnya sangat deras sekali, makanya kita buat ya perumpamaannya seperti itulah. Gitu. Jadi intinya ke depan tetap insya Allah istiqomah. Nah nanti artinya Abang juga tidak menjanjikan banyak, tapi insya Allah nanti coba Abang coba bangun komunikasi dengan ada beberapa orang yang menjanjikan fasilitas. Insya Allah kita coba untuk sinergi, gitu. Terus ada pesan apa ini? Ya, kalau pesan bagi anak-anak muda kita, terutama adik-adik kita yang masih kuliah, intinya begini: kita harus tahu filosofis hidup. Petani pada saat dia ke kebun, minimal dia punya parang atau golok di tangannya, cangkul di tangannya, untuk
harus berkebun. Berkebun. Kenapa? Agar bisa mendapatkan hasil kebun yang maksimal. Yang kedua, nelayan ketika ke laut, melaut, minimal punya alat pancingan, punya atribut dan perahu. Seorang mahasiswa ataupun siapapun dia, orang terpelajar, minimal memiliki pena, buku, untuk apa? Menyiapkan diri agar belajar dengan baik. Benar. Karena kalau kita ingin jadi mahasiswa, kerjanya makan tidur itu ke mahasiswa namanya. Betul. Tapi ya Sobat ATM, itulah tadi ngobrol-ngobrol dengan adik saya itu Sahwan Arei. Semoga video kali ini bermanfaat, paling enggak ada pembelajaran untuk teman-teman di luar sana ya kan, terkait dengan bagaimana berjuang dan bertahan hidup di Mama Kota. Terus bagaimana harus berjuang dalam menggapai pendidikan karirnya, ya kan? Nah, kira-kira ada tambahan ada? Ya, tambahan saya hanya satu. Jangan pernah berpikir siapa kita lalu kita menilai orang lain bahwa mereka ini hebat lalu kita pesimis, jangan. Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan fisik kita ini sama. Masalahnya siapa yang mempunyai etikat untuk mau berjuang, kan gitu. Ya. Seperti tadi Om Anca bilang banyak yang pulang kampung dan apa, kan begini. Kita kenapa kuliah? Tujuannya berpendidikan. Kenapa berpendidikan? Agar jadi orang profesional di bidangnya. Benar. Kan begitu. Kalau kita profesional di bidangnya, dengan sendirinya pekerjaan itu akan mencari kita, bukan kita mencari pekerjaan. Kan gitu. Setuju. Gitu. Itu pesan yang paling bagus untuk perlu didengar oleh kaula muda saat ini ya. Oke, terima kasih Sobat ATM. Dan bagi Sobat ATM yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa komennya biar ada motivasi ya. Komen kalau memang ada masukan atau saran, di komen di kolom komentarnya gitu. Terima kasih Ade ya atas waktunya. Siap. Insya Allah kita tetap sama-sama istiqomah untuk berjuang di Mama Kota. Amin. Oke, terima kasih. Siap. Yuk. Ya.